Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Jumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Dan hari ini kita akan membahas dan sedikit mengenal tentang produk-produk keuangan syariah. Nah, yang produk-produk yang hari ini akan kita coba kenal adalah terbagi dua yang besar, yaitu produk perbankan dan produk pasar modal syariah. Baik, mari kita sekarang coba kenali satu persatu. Kalau produk bank syariah ini merupakan muncul karena didasari oleh adanya operasional bank syariah, di mana operasional bank syariah itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Yang kedua, fungsi dari bank syariah adalah sebagai pengelola investasi atau dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sohibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang keempat adalah sebagai pengelola fungsi sosial. Jadi kita harus paham bahwa produk perbankan syariah ini muncul dari operasional fungsi dari bank syariah yang 4 tadi. Kalau kita lihat bahwa ada 2 bagian besar dari produk bank syariah. Yang pertama adalah produk penghimpunan dana. Ini berarti bahwa produk-produk yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ini ada beberapa akad yang dipergunakan dalam produk penghimpunan dana. Misalnya yang pertama adalah kita balik lagi sedikit bahwa produk pendanaan penghimpunan dana dari bank syariah adalah dipergunakan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil. Nah, ini sebenarnya juga dilakukan fungsi yang dilakukan oleh bank konvensional, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada bank konvensional dilakukan dengan adanya bunga, maka kalau di bank syariah ini skemanya adalah skema bagi hasil. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam produk penghimpunan dana ini ada terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama produk yang berdasarkan prinsip wadiyah. Nah, kalau yang berdasarkan prinsip wadiyah ini diterapkan pada misalnya produk rekening giro, gitu ya, produk rekening giro di mana bahwa rekening ini tidak boleh dipermanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Nah, ini juga yang merupakan produk dari bank syariah. Jadi yang sesuai dengan prinsip wadiyah adalah salah satunya adalah produk rekening giro. Kemudian produk lainnya adalah yang sesuai dengan prinsip wadiyah adalah dengan tabungan wadiyah yang merupakan simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan atau savings account untuk keamanan dan kemudahan pemakaian. Jadi ini tidak ditujukan untuk tujuan tertentu atau investasi tertentu, tapi hanya dipergunakan untuk keamanan atau penyimpanan saja, safekeeping daripada nasabah. Kemudian yang kedua adalah yang sesuai dengan prinsip qard, yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja oleh pihak yang menghutangi. Nah, simpanan giro atau tabungan juga menggunakan prinsip qard ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Bonus tabungan qard lebih besar daripada bonus giro qard karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana untuk tujuan produktif. Dan prinsip qard didukung dengan adanya fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI huruf Romawi 4 2001 tentang qard. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip mudorabah. Mudorabah merupakan akad antara pemilik modal atau sahibul mal. Dalam hal ini pihak bank yang menyerahkan dana kepada pengelola modal atau mudorib. Dalam hal ini pihak nasabah dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi 2 belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi ini produk-produknya ini di mana bank memberi sebagai pemilik modal, antara pemilik modal dengan pengelola modal. Jadi bank sebagai pemilik modal, kemudian nasabah sebagai pengelola modal. Nah,
uh, ada beberapa jenis mudharabah yang untuk penyimpanan dana, yaitu pertama adalah mudharabah mutlakah, itu bentuknya seperti tabungan mudharabah atau deposito mudharabah ya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Ini di mana bank merupakan simpanan khusus antara pemilik dana, dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Kemudian mudharabah muqayyadah off balance sheet yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana dana. Dan fatwa DSN MUI yang mengatur tentang mudharabah ini adalah fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI huruf Romawi 4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Kemudian ada yang disebut dengan produk-produk yang mengikuti prinsip ijaroh. Nah, akad ijaroh ini dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk. Nah, sukuk ini beda ya dengan obligasi konvensional. Kalau obligasi konvensional merupakan surat bukti hutang, tetapi kalau sukuk ini merupakan alat bukti kepemilikan bersama dari suatu usaha atau suatu aset. Jadi kalau misalnya dengan sukuk ini bank mendapatkan alternatif sumber daya berjangka panjang, biasanya di atas 5 tahun. Dan ini biasanya digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang. Nah, sukuk ini bisa menggunakan beberapa prinsip yang diperbolehkan oleh syariah. Misalnya bisa sukuk mudharabah, bisa sukuk musyarakah, menggunakan prinsip jual beli gitu kan, dan menggunakan prinsip sewa atau sukuk ijaroh. Dan bagian besar lagi yang menjadi produk perbankan adalah produk pembiayaan atau penyaluran dana. Nah, ini tadi sudah produk penghimpunan dana, kita sudah tahu ada yang berprinsip wadiyah, ada yang berprinsip qard, ada yang berprinsip mudharabah, ada yang berprinsip ijaroh. Maka produk pembiayaan ini secara garis besar adalah produk yang menyalurkan dana kepada nasabah dan dalam bentuk pembiayaan. Kalau di bank syariah istilahnya adalah pembiayaan ya, bukan kredit. Dan ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Nah, dari sini dari pemaparan yang sangat ringkas ini, dan kita memang hanya pengenalan produk dari keuangan syariah, mungkin sudah jelas bahwa untuk produk-produk bank sama seperti produk bank konvensional, ada produk penghimpunan dana, ada produk penyaluran atau pembiayaan. Nah, kemudian juga tetapi yang membedakannya adalah di bank syariah kita tidak mengenal adanya riba atau bunga, tapi kita mengenal adanya prinsip bagi hasil. Nah, sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, masih membahas tentang pengenalan produk keuangan syariah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengenalan produk keuangan syariah. Tadi kita sudah bahas tentang produk perbankan syariah, dan sekarang kita akan bahas tentang produk pasar modal syariah. Nah, produk pasar modal syariah ini adalah berupa surat berharga atau efek, dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya adalah ada beberapa produk pasar modal syariah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda, yaitu yang pertama adalah produk saham syariah. Nah, secara konsep saham merupakan alat bukti atau surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Maka konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.
ya. Jadi berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, untuk suatu saham dapat digolongkan dengan sebagai saham syariah, maka saham tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, bahwa saham tersebut harus diterbitkan oleh emiten atau perusahaan yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten atau perusahaan publik itu tidak menyatakan kalau misalnya ada emiten atau perusahaan yang tidak menyatakan secara jelas bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut, maka dia bisa digolongkan sebagai saham syariah. Nah, kriteria yang bisa memenuhi kriteria tersebut adalah apabila kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan tadi, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang tergolong dalam perjudian, permainan, atau yang tergolong judi. Kemudian perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, kemudian bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI, atau barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Kemudian melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Jadi kalau suatu perusahaan yang bisa digolongkan sebagai perusahaan yang bisa mempunyai saham yang syariah, itu pertama bahwa dia menjelaskan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi kalau misalnya ada perusahaan yang tidak melakukan beberapa hal yang tadi, maka dia juga bisa digolongkan ke dalam kriteria saham syariah. Persyaratan lainnya yaitu rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitasnya tidak lebih dari 82%, dan kemudian rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Jadi sampai di sini mungkin sudah lebih jelas bahwa kalau untuk suatu saham digolongkan oleh saham syariah ada persyaratan-persyaratannya. Yang kedua yaitu sukuk. Nah, sukuk ini merupakan istilah baru yang diperkenalkan untuk menggantikan istilah Islamic bonds ya, atau obligasi syariah. Nah, sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Nah, ini juga membuat perbedaan yang sangat jelas antara sukuk dengan obligasi konvensional. Kalau obligasi konvensional itu merupakan surat bukti kepemilikan hutang. Akan tetapi kalau sukuk ini merupakan surat bukti kepemilikan. Ya, jadi sementara kalau dari peraturan Bapepam, definisi sukuk adalah sebagai berikut, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu, kemudian nilai manfaat atau aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, kemudian jasa yang sudah ada maupun akan ada, dan kemudian aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Jadi sampai sejauh ini kita sudah mengenal sudah mengenal dua produk pasar modal syariah. Yang pertama saham syariah, yang kedua adalah sukuk. Jadi bagi Anda yang selama ini bertanya-tanya apa sih sebenarnya saham syariah, kemudian apa sih kemudian sukuk itu, kemudian bagaimana sebuah saham disebut sebagai saham syariah dan bukan. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah agak sedikit lebih jelas bahwa kalau saham syariah itu semua emiten tersebut yang pertama harus membuat di anggaran dasarnya itu harus menyatakan secara jelas bahwa kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi kalau di anggaran dasarnya tidak ada, tetapi emiten tersebut tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, maka boleh jadi saham tersebut bisa digolongkan ke dalam saham syariah. Itu sebagai persyaratan dari masalah
kehalalannya. Kemudian yang persyaratan finansialnya juga ada bahwa rasio hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% dan bukan atau ya, dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Kemudian kita tadi juga sudah membahas tentang sukuk. Nah, sukuk ini kalau yang dulu pernah mendengar tentang obligasi syariah atau Islamic bond, sukuk ini merupakan istilah baru, terminologi baru yang mempunyai arti sama. Akan tetapi ini lebih mewakili atau merepresentasi sifat daripada obligasi atau sukuk ini, obligasi syariah atau sukuk ini. Kalau obligasi itu merupakan surat bukti kepemilikan hutang, maka kalau sukuk adalah alat bukti kepemilikan. Dan tadi sudah dijelaskan kepemilikan apa saja yang bisa dikategorikan dalam sukuk. Kemudian sekali lagi kita akan bahas bahwa karakteristik sukuk ini berbeda dengan obligasi. Jadi sukuk itu bukan merupakan surat utang ya. Jadi merupakan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Jadi ini sangat berbeda sifatnya, dan ini yang membedakan adalah karena sukuk ini berdasarkan prinsip syariah ya. Kemudian setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang menjadi dasar penerbitan atau disebutnya sebagai underlying asset. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Kemudian penggunaan dana sukuk harus digunakan sesuai dengan kegiatan usaha yang halal, dan imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Kita lihat bahwa jenis sukuk juga ada berbagai macam, ada 9 macam sukuk menurut standar AAOEV nomor 17 tentang investment sukuk. Itu terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, ini disebut sukuk ijaroh. Kemudian sertifikat kepemilikan atas manfaat, ini terbagi 4 tipe. Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, kemudian sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Kemudian sertifikat salam, sertifikat istisna, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat muzara'ah, kemudian sertifikat musaka, dan sertifikat mughorasa. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis produk keuangan syariah, khususnya tentang produk di pasar modal setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi di acara Pundi Syariah, dan kita masih membahas tentang produk-produk keuangan syariah, dan pembahasan kita tadi sampai di produk pasar modal syariah. Kita sudah membahas tentang saham, kita sudah membahas tentang sukuk, dan mudah-mudahan dari 2 pembahasan itu sudah memahami apa saja yang menjadikan suatu efek atau produk dari pasar modal syariah itu dapat disebut sebagai saham syariah ataupun obligasi syariah. Kita juga di segmen yang pertama tadi sudah membahas tentang produk-produk perbankan syariah. Pada dasarnya terbagi atas 2 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Dan yang produk penghimpunan dana juga akadnya berdasarkan ada 4 akad, dan juga produk untuk pembiayaan juga ada berbagai macam skema yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan tentu saja kita ingat bahwa namanya produk keuangan syariah tidak hanya ditujukan bagi muslim, akan tetapi juga ditujukan bagi semua orang yang bisa melihat keuntungan dari produk syariah tersebut. Oleh karena itu kita sama-sama harus memahami dan juga mensosialisasikan daripada produk keuangan syariah ini sehingga penggunaannya semakin lama semakin meluas.
Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang reksadana syariah. Tentu saja mungkin Anda sudah sering mendengar atau mungkin di antara Anda sudah menjadi pengguna reksadana syariah. Nah, ada baiknya kita ulang lagi apa definisi reksadana syariah. Kalau menurut peraturan Bapepam dan LK nomor 9A nomor 13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM atau Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi ini bagi Anda yang concern terhadap penggunaan produk syariah, mungkin selama ini Anda berpindah dari produk konvensional dan ingin memilih produk syariah. Sekarang produk-produk keuangan syariah sudah cukup lengkap, dari produk perbankannya sampai produk pasar modalnya. Jadi di antara produk perbankan yang tadi kita sudah sampaikan, ada produk giro, ada produk tabungan, ada produk deposito, ada produk untuk pembiayaan dan sebagainya yang bisa digunakan. Demikian juga di pasar modal. Bagi Anda yang sudah berinvestasi selama ini di investasi saham, Anda bisa memilih saham-saham yang merupakan saham syariah dan mendapatkan keuntungan juga yang tidak kalah. Juga Anda bisa menggunakan produk-produk obligasi syariah atau Anda juga bisa menggunakan produk reksadana syariah. Sekarang ini sudah cukup banyak produk reksadana syariah yang bisa menjadi pilihan Anda dan beberapa di antara merupakan produk-produk unggulan. Nah, reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat modal, khususnya satu pemodal kecil atau pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengelola sendiri investasinya. Jadi kalau kita lihat di sini reksadana sebagaimana juga reksadana konvensional, tapi di sini reksadana syariah di mana aset-aset yang membentuk reksadana tersebut juga merupakan aset-aset syariah. Kalau misalnya dia merupakan reksadana saham, maka yang ada dalam portofolionya adalah saham-saham syariah dan juga cashnya dikelola di bank syariah. Kalau dia merupakan reksadana campuran, maka isinya adalah saham syariah dan juga obligasi syariah. Cashnya juga dikelola di bank syariah melalui bank syariah. Kemudian kalau reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi syariah, maka isi dari portofolionya juga merupakan obligasi syariah. Jadi bagi Anda yang selama ini masih bertanya-tanya apa perbedaannya, mungkin perbedaannya yang jelas adalah bahwa isi dari portofolionya, kemudian cara pengelolaannya adalah merupakan menggunakan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi bagi Anda yang selama ini bertanya-tanya dan ingin untuk berinvestasi di reksadana syariah, maka besar harapan Kak saya sampai di saat ini, sampai penjelasan tadi Anda sudah berkurang keraguannya dan mulai untuk berinvestasi di pasar modal dengan produk-produk syariah yang tersedia. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa kemudian reksadana ini juga dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, memiliki keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Nah, sebenarnya seorang investor mempunyai banyak pilihan ya, sahabat Zakat TV. Kalau untuk berinvestasi, dia bisa berinvestasi langsung, misalnya membeli saham langsung atau membeli obligasi langsung. Akan tetapi ada beberapa batasan yang menghalangi itu. Yang pertama adalah batasan waktu. Apabila Anda mengelola sendiri investasi Anda, maka Anda harus mendedikasikan waktu untuk mengelola portofolio Anda. Yang halangan yang kedua adalah masalah tentang jumlah atau besarnya modal yang memang dibutuhkan untuk berinvestasi secara langsung. Kalau Anda berinvestasi langsung kepada saham atau obligasi, Anda akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar daripada Anda berinvestasi di reksadana, di mana Anda bisa memulai bahkan dari Rp100.000. Nah, sahabat Zakat TV, alternatif ini perlu dimanfaatkan, apalagi sekarang sudah banyak reksadana syariah yang bisa menjadi pilihan Anda. Jadi jangan ragu-ragu lagi, dan ini perkembangan dari reksadana syariah ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1997. Jadi memang sudah cukup lama perkembangannya, sehingga Anda sudah bisa melihat perkembangan atau data historis dari reksadana-reksadana yang sudah ada serta performance-nya. Nah, kemudian
Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Nah, ini perbedaan ini seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau misalnya Anda yang masih bertanya-tanya, apakah reksadana syariah itu hanya isinya saja yang merupakan efek-efek syariah? Ternyata tidak, sahabat Zakat TV, bahwa cara mekanisme pengelolaan pun berbeda dengan reksadana konvensional. Jadi saya harapkan sudah bisa memiliki rasa percaya yang lebih tinggi daripada sebelumnya bahwa reksadana syariah merupakan reksadana yang tidak hanya isinya sudah dipastikan merupakan saham dan obligasi yang mengikuti prinsip syariah, tapi juga cara pengelolaannya juga mengikuti prinsip syariah. Nah, tapi kemudian juga ada perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio. Jadi ada proses screening, penyaringan saham-saham apa saja yang bisa masuk, dan kemudian ada proses cleansing atau pembersihan di mana dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian akan tetapi di samping keuntungannya yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa reksadana pun mengandung beberapa resiko. Nah, resiko ini bagi reksadana konvensional maupun reksadana syariah tetap ada ya, sahabat Zakat TV. Jadi bukan berarti bahwa kalau produk pasar modal syariah itu berarti bebas resiko. Tetap ada resikonya, tapi kita juga bisa untuk mengendalikan resiko tersebut. Dan sebagai investor kita juga harus paham bahwa seluruh investasi itu pasti mengandung resiko walaupun sekecil apapun. Nah, resiko-resiko yang mungkin terjadi adalah yang satu adalah resiko berkurangnya nilai unit penyitaan, kemudian juga resiko likuiditas, kemudian resiko wan prestasi, resiko politik dan ekonomi, kemudian juga ada resiko-resiko lainnya yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar bursa. Jadi bagi Anda yang berinvestasi di reksadana dan tertarik untuk berinvestasi di pasar modal, dan kemudian tertarik untuk berinvestasi di pasar modal syariah, di produk-produk pasar modal syariah, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa setiap investasi pasti mengandung risiko, termasuk juga investasi di produk keuangan syariah. Oleh karena itu pemahaman dan pengetahuan Anda diperlukan untuk menjalaninya. Baik sahabat Zakat TV, episode kita tentang pengenalan produk keuangan syariah sampai di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini Anda bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana produk keuangan syariah, apa saja dan bagaimana pemanfaatannya untuk Anda. Besar harapan kami Anda akan bisa menjadi pengguna juga dari produk keuangan syariah untuk sama-sama kita membesarkan industri keuangan syariah di Indonesia. Saya Febiola Arianti, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.